Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 51. Selamat mendengarkan. Setelah David membawa Lily dan teman sekamarnya keluar dari KTV, dia menyadari mobil spotnya hanya bisa memuat 2 orang. Apa yang akan dia lakukan dengan 3 lainnya? Akhirnya, David hanya bisa membawa mereka ke hotel terdekat. Dia ingin memesan kamar untuk mereka masing-masing. Tetapi pada akhirnya, mereka takut sehingga mereka ingin tinggal di kamar yang sama. Pada akhirnya, David memesan 2 suite. 1 untuk mereka dan 1 untuk dirinya sendiri. Setelah dia menenangkan mereka, David kembali ke kamarnya untuk mandi. Ketika dia berbaring di tempat tidur dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia masih merasa sedikit takut. Syukurlah, adiknya baik-baik saja. Jika tidak, dia akan merasa menyesal seumur hidup. Jika dia tidak bergabung dengan SCC hari ini dan bertemu Andi, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Jadi, dia sudah memikirkannya matang-matang. Karena dia mungkin tidak akan pernah bisa menghabiskan uangnya dan dia membutuhkan poin mewah. Dia akan menghabiskan uang itu untuk mencari teman. Semakin banyak teman yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang Anda miliki dalam hidup. Dia mungkin membutuhkan bantuan dari salah satu dari mereka suatu hari nanti. Seperti dalam kejadian hari ini. Setelah David memikirkan hal ini, dia menelepon Andi. "Dev, apakah adikmu baik-baik saja?" tanya Andi melalui telepon. "Dia baik-baik saja. Terima kasih banyak untuk hari ini, Andi. Mulai sekarang, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku." Petik 2. Kau terlalu sopan, Dev. Saya juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini adalah tempatku. Aku telah berbuat salah pada adikmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak cukup waspada. Benar, Andi. Lain kali jika Anda membutuhkan uang untuk proyek apapun, Anda bisa datang kepada saya. Saya akan berinvestasi di dalamnya. Tetapi saya berjanji tidak akan mencoba untuk berpartisipasi dalam manajemen. Saya hanya akan menjadi pemegang saham. Ketika Andi mendengar itu, dia sangat senang. Inilah alasan Andi dekat dengan David. Karena David dapat segera mendonasikan 11 miliar ke SCC untuk meningkatkan keanggotaannya. Maka mudah untuk memahami bagaimana beban keluarganya. Ini bukan lagi keluarga kaya biasa. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh keluarga super kaya atau konsorsium. Secara alami, bergaul dengan seseorang seperti ini hanya memiliki keuntungan dan bukan kerugian. Karena kamu sangat memikirkanku. Aku punya proyek sekarang. Akan ada makan malam amal di Lake Heart Club besok malam. Dan kita bisa bertemu dan membicarakannya. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Sampai jumpa besok. Andi menutup telepon dan menyenandungkan sebuah lagu. Dia merasa hebat. Ketika aktris Belis yang sedang memijatnya melihat ini, dia bertanya, "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" "Tuan Lewis, saya bertemu dengan Dewa Uang. Apakah menurutmu aku harus merasa bahagia atau tidak?" Aktris itu tercengang. Tuan Lewis adalah Dewa Uang mereka. Jadi siapa yang bisa menjadi Dewa Uang Tuan Lewis? Dia tidak pernah bisa berhubungan dengan banyak hal ini dengan statusnya. Setelah David menelepon Andi, dia menelepon Hu. Dia memberitahu Hu hal yang sama yang dia katakan kepada Andi dan berkata jika Hu membutuhkan investor, dia harus datang kepadanya. Hu juga mengundangnya ke makan malam amal keesokan harinya. Di suite lain, setelah gadis-gadis itu selesai mandi, mereka mulai pulih perlahan. Namun, meskipun mereka masih takut dengan apa yang terjadi barusan, mereka masih gadis kecil yang berpikiran sederhana. Mereka berbaring di tempat tidur dan mulai bergosip. "Lily, orang yang menyelamatkan kita adalah sepupumu, kan?" "Ya. Bagaimana menurutmu? Sepupuku cukup hebat, kan?" "Dia tidak hanya hebat. Dia seperti idola saya sekarang. Bukankah kamu bilang dia sangat menyedihkan? Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda. Dan pamannya jahat padanya. Dia bahkan tinggal bersama keluargamu selama 2 tahun. Anda memberitahu kami semua ini." "Ya, seharusnya seperti itu. Namun, tidakkah kamu melihat apa yang terjadi barusan? Manajer Dazzling sangat sopan padanya. Dan dia bahkan memanggilnya Tuan Lidl. Tempat seperti apa yang mempesona? Tidakkah kamu melihat bajingan itu menamparkan diri mereka sendiri di depan manajer?
Sepupumu pasti menyembunyikan banyak hal darimu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan menanyakannya besok. Benar. Apakah dia punya pacar? Ya. Namanya Sarah dan mereka sudah bersama sejak SMA. Apa yang salah? Apakah Anda sesepupu saya? Apakah kamu ingin menjadi kakak iparku? Diam. Keesokan paginya, teman sekamar Lily memanggil mobil dan kembali ke kampus. Dev, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lily bertanya ketika dia melihat teman sekamarnya telah pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 52. Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan sekarang. Jadi ayolah. Aku akan membawamu ke tempat yang tenang untuk berbicara. David membawa Lily kembali ke tempat parkir Dazzling KTV. Masuk. David mengeluarkan kunci mobil dan membuka Bugatti Veyron saat dia berkata kepada Lily. Ketika Lily melihat mobil mencolok di depannya, dia tidak bisa berpikir jernih sejenak. Dev, ini mobilmu? Lily tergagap dan bertanya. Ya, itu milikku. Mendapatkan. Setelah David mengatakan itu, dia naik ke kursi pengemudi. Oh, oke. Lily masuk ke mobil dengan linglung. Kemudian, David membawa Lily ke pantai. Saat mereka mengemudi, semua orang di jalan akan menoleh untuk melihat mobil. Terlalu banyak orang yang menatap mereka di jalan. Saat mereka berada di jalan, mobil-mobil lain akan berada lebih dari 10 meter dari mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama bahkan ketika lampu berubah menjadi merah. Jelas, David bukan orang yang bisa dikacaukan. Mereka berdua menemukan tempat yang tenang di tepi pantai. Kemudian, mereka bersandar di pagar, membiarkan angin laut bertiup melewati mereka. Lily, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Jadi tanyakan saja apa saja yang ingin kamu ketahui, kata David sambil memandang laut di kejauhan. Dev, apakah itu mobilmu? Lily bertanya. Ya, aku membelinya kemarin di Lake City. Alasan saya datang kali ini adalah untuk mengunjungi Anda dan juga untuk membeli mobil. Berapa mobilnya? 80 juta. Berapa? 80 juta. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah Anda merampok bank? Petik 2. Jika saya melakukannya, apakah menurut Anda saya bisa duduk di sini dan berbicara dengan Anda? Juga, apakah Anda pikir saya bisa mendapatkan 80 juta dari merampok bank? Petik 2. Lalu, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Aku menghasilkan uang. Bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda hanya dalam beberapa kalimat. Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dan Anda hanya perlu tahu bahwa saudara Anda adalah orang kaya baru sekarang. Apakah ibuku tahu? Tidak. Berapa banyak orang yang tahu? Saya pikir sejauh ini. Hanya Anda. Betulkah? Berapa banyak uang yang akan Anda berikan kepada saya jadi saya akan tutup mulut? Sebanyak yang kamu mau. Kamu sama sekali tidak tulus. Keduanya membicarakan banyak hal. Meski sudah lama tidak bertemu, keduanya sama sekali tidak merasa jauh. Hari ini, David membawa Lily ke semua mall di Lake City dan membelikannya banyak pakaian dan riasan mahal. Lily sama sekali tidak bersikap lunak padanya. Ini adalah saudara laki-lakinya, jadi tentu saja, dia harus membelanjakan uangnya untuk saudara perempuannya. Pukul 5 sore, David membawa Lily ke Lake Heart Club dengan Bugatti Veyron-nya. Setelah dia memarkir mobil dan turun, mereka masih harus naik perahu ke tempat berkumpul di tengah danau. Ketika mereka sampai di tepi danau, ada beberapa perahu yang siap menjemput para tamu. Keduanya naik satu secara acak dan orang yang mengemudikan perahu melaju langsung ke tengah danau. David bersandar di pagar perahu dan memandangi hantaman air danau yang jernih. Dia kemudian bergumam dalam hatinya bahwa orang-orang kaya ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Dev, kenapa kamu membawaku ke sini? Suara Lily terdengar dari belakangnya. Aku akan mengajakmu ke sebuah pertemuan untuk mengenal dua orang. Ketika saya tidak di Lake City, Anda dapat meminta bantuan mereka. Salah satunya adalah bos dari Dazzling. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 53. David dan Lily tiba di tengah danau. Setelah mereka turun dari kapal, mereka dibawa ke lantai 2 gedung oleh seorang petugas. Ini kamu. Petugas membuka pintu aula di lantai 2 dan berkata kepada mereka berdua setelah memberi isyarat kepada mereka. David dan Lily memasuki aula di lantai 2. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain.
Aula ini setidaknya 5.000 kaki persegi, dan didekorasi dengan mewah dengan lampu-lampu berkilau. Ada lebih dari 100 orang di sana dan mereka berkumpul dalam kelompok sambil mengobrol. Lebih dari 10 pelayan tampan tinggi memegang nampan dengan alkohol dan makanan saat mereka berjalan masuk dan keluar dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya Lily mengunjungi tempat seperti ini. Jadi dia gugup. Dia dengan lembut menarik ke meja David. Jangan takut, tenang. Ambil saja apa yang mau kamu makan. David menepuk bahu Lily dan menghiburnya. Sejujurnya, dia belum pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya dan dia sendiri sangat gugup. Namun, dia ingat bahwa dia adalah orang terkaya di dunia dan semua orang harus gugup, bukan dia. Kemudian, keduanya berjalan ke aula. Ketika David berjalan melewati seorang pelayan, dia mengambil segelas anggur. Setelah dia menyesap, dia merasa itu sangat enak. Di sisi lain, Lily jauh lebih pendiam. Dev, kamu di sini. Andy berjalan dengan segelas anggur. Andy, maaf menunggu lama. Perkenalkan saya. Ini sepupu saya Lily dan dia kuliah di Lake City. Tolong jaga dia di masa depan. Andy, apa yang kamu katakan? Dev, bukankah sepupumu juga sepupuku? Hubungi saja aku kapanpun kamu butuh sesuatu. Lily, saya memiliki beberapa reputasi di Lake City. Petik 2. Setelah Andy selesai berbicara, dia memberikan Lily kartu nama berlapis emas. Terima kasih, Andy, kata Lily lembut. Lily, kamu harus jalan-jalan sendiri dulu. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan dan memperlakukan ini sebagai rumah Anda. Saya perlu berbicara dengan Dev tentang sesuatu. Petik 2. Baiklah. Silakan. Andy kemudian membawa David ke kamar pribadi di lantai 3. Ketika David memasuki ruangan, sudah ada 2 orang di dalam. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak seperti berusia 40-an dan dia tampak berbudaya dan halus. Wanita itu harus berusia 30-an. Dia memakai riasan tipis dan memiliki pesona wanita dewasa. Dev, aku akan memperkenalkan kalian. Ini Mer, Josh Thomas dan MS. Holly Sheffield. Ini temanku David Liddell. Dan dia pemegang saham keempat. Andy secara singkat memperkenalkan kedua belah pihak. Setelah David berjabat tangan dengan Josh dan Holly, dia duduk. Pada saat ini, Andy mulai memberitahu mereka tentang proyek tersebut. Sederhananya, Andy memiliki kontak dan berhasil mendapatkan tambang berlian di Safari Land. Dia pernah ke tempat itu untuk melihatnya dan kualitasnya sangat bagus. Total investasinya sekitar 15 miliar hingga 20 miliar. Andy siap menginvestasikan 5 miliar untuk 40%. Dan dia akan membiarkan yang lain berinvestasi di 60% lainnya, yang bernilai 10 miliar. Karena dia masih harus melalui berbagai formalitas dan menjalin kontak antara semua pihak, dia perlu memiliki lebih banyak saham. Ini berarti bahwa David dan 2 lainnya perlu berinvestasi 10 miliar dan menguasai 60% saham. Baik Josh dan Holly hanya menyumbang 2,5 miliar. Dengan masing-masing orang memegang 15% saham. Yang tersisa adalah 30% dari saham, yaitu 5 miliar. Dev, jika menurutmu kamu tidak bisa mengatasinya, kita akan mendapatkan pemegang saham lain. Saya sudah memeriksa tambang itu sendiri dan itu pasti tambang baru, kata Andy kepada David. Tidak bisa menanganinya, David merasa jumlah ini terlalu sedikit. Itu hanya 5 miliar. Baiklah. Saya akan menginvestasikan 5 miliar dan memiliki 30% saham. Baiklah. Sudah diputuskan kalau begitu. Saya akan mengirimkan informasi kepada Anda semua nanti. Di sini. Mari kita bersulang. Setelah David pergi, Lily mulai berkeliaran di sekitar aula dan perlahan-lahan, santai. Tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia senang. Ketika dia berada di tempat mereka menyajikan makanan, Lily berhenti berjalan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 54. Semua makanan penutup di sini tampak lezat. Wah, ini sangat manis. Ini sangat renyah. Baunya sangat enak. Ini sangat lembut. Lily memakan makanan penutup satu demi satu sambil menumpuk makanan yang disukainya di piringnya. Hai, Lily melihat seseorang dan dengan cepat berlari. Apakah kamu Mary Ken? Mary sedang berbicara dengan seorang senior di industri film ketika dia mendengar sebuah suara menginterupsinya. Mary menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Halo,
Saya Mari Ken. Wow, kamu benar-benar Mari. Saya suka film Anda. Bolehkah aku berfoto denganmu? Teman sekamarku sangat mencintaimu, kata Lily terkejut. Terima kasih atas dukungannya. Saya pasti akan mengambil bagian dalam film yang lebih bagus. Setelah mereka berdua berfoto, Mari pergi. Kemudian, Lily memposting foto tersebut di Instagramnya dengan caption, "Apakah kamu tahu siapa ini?" Kemudian, dia meletakkan ponselnya untuk mencari target berikutnya. Ya ampun. Bukankah itu selebriti populer Kevin Corden? Astaga. Bukankah itu Empress Elsa Inter? Dengan itu, seseorang yang memiliki sepiring makanan penutup di tangannya dan ponselnya di tangan lain yang berkeliling mencari selebriti untuk berfoto bersama muncul di aula. Semua selebriti akan berfoto dengannya karena hanya orang-orang terkemuka yang diizinkan memasuki tempat ini hari ini. Meskipun gadis muda ini tampan tetapi juga tidak tampak begitu cerdas. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak dibawa ke sini oleh beberapa orang besar. Lily sedang mencari selebritas untuk berfoto dan sangat bersemangat. Dia sudah memiliki 7 hingga 8 foto dan semuanya diambil dengan bintang-bintang populer saat itu. Jika dia membawa ini kembali ke universitasnya, teman-teman sekelasnya akan sangat iri padanya. Lily Gregg. Saat Lily menundukkan kepalanya untuk melihat melalui teleponnya, dia mendengar sebuah suara. Ketika Lily mengangkat kepalanya, dia melihat seorang gadis muda dengan riasan tebal di wajahnya yang sedang memegang lengan pria tua berkipas dengan perut buncit. Jessica Morgans. Lily bertanya, orang ini terlihat seperti Jessica dari kelasnya. Tetapi karena ada banyak riasan di wajahnya, Lily tidak yakin. Itu benar-benar kamu. Bagaimana Anda menyelinap di sini? Ini adalah pertemuan paling mewah di Lake City. Oh, aku tahu. Kamu pasti pelayan paruh waktu, kan? Kata Jessica sinis. Tidak. Aku datang dengan kakakku. Jawab Lily. Saudaramu. Apakah saudaramu penjaga keamanan? Apakah dia ingin kehilangan pekerjaannya? Bagaimana dia bisa membawa orang acak ke sini? Petik 2. Jessica. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara buruk tentang saudaraku. Lily berkata dengan marah. Jessie, kenapa kamu tidak memperkenalkan gadis cantik ini padaku? Kata pria tua di sebelah Jessica. Ini Lily Gregg. Dari kelasku. Jessica memperkenalkan dengan enggan. Tentu saja. Dia tahu apa. Halo. Nona Gregg. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Lily. Jessica. Apakah ini ayahmu? Jessica. Lelaki tua itu. Satu kalimatnya berhasil membuat marah dua orang. Lily. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau melakukannya, aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Ini pacarku. Jessica berkata. Bingung dan jengkel. Orang tua itu juga berbicara. Nona Gregg. Jika Anda meminta maaf kepada saya sekarang, beri saya detail kontak Anda. Dan pastikan kau keluar saat aku mengajakmu kencan. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Jika tidak, kamu tidak hanya akan diusir dari sini. Saudaramu juga akan kehilangan pekerjaannya. Jelas. Dia percaya apa yang baru saja dikatakan Jessica dan dia benar-benar mengira kakak Lily adalah penjaga keamanan di sini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 55. Pacar. Lily tercengang. Oh tidak. Dia mengatakan hal yang salah. Itu terutama karena Jessica selalu bertingkah seperti dia adalah putri dari keluarga kaya di universitas. Dia akan selalu membawa tas bermerek, pakaian bermerek, dan dia juga akan dijemput dan diturunkan dengan mobil mewah. Siapa yang mengira dia punya pacar seperti ini? Ini sangat menjijikkan. Tapi apapun. Aku hanya akan salah. Siapa yang memintamu berbicara buruk tentang Dev? Aku tidak meminta maaf padamu. HMPH. Lily hendak berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Namun, Jessica meraih tangannya. Setelah Jessica meraih Lily, dia mulai berteriak di bagian atas paru-parunya. Mana penyelenggaranya? Di mana penyelenggaranya? Orang ini menyelinap untuk mencuri makanan gratis dan dia bahkan berfoto dengan selebriti untuk pamer. Apakah tidak ada yang akan melakukan sesuatu tentang ini? Petik 2. Aku tidak melakukannya. Lepaskan tanganmu dariku. Lily berjuang sekuat tenaga. Perselisihan keduanya menarik perhatian beberapa orang. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka sekarang. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membuat keributan di tempat seperti ini. Jadi semua orang penasaran. Pada saat ini, staf berjalan.
Apa yang sedang terjadi? Seorang anggota staf bertanya. Jessica menunjuk Lily dan berkata, ini dia. Dia menyelinap ke sini untuk mencuri makanan dan dia bahkan berkeliling untuk berfoto dengan selebriti. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda, Nona, kata staf itu kepada Lily. Karena penyelenggara memesan Lake Heart Club untuk menyelenggarakan makan malam amal ini, orang-orang hebat yang lebih kuat di Lake City akan mendapatkan kartu undangan. Mereka seharusnya menunjukkan kartu undangan mereka ketika memasuki clubhouse, tetapi karena mobil David terlalu keren, tidak ada yang berani menghentikannya. 1-1 tidak punya. Lily hampir menangis. Ada begitu banyak orang yang memandanginya. Melihat, sudah kubilang dia menyelinap untuk mencuri makanan. Anda gagal sebagai penyelenggara juga. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang yang tidak relevan menyelinap ke sini? Jessica berkata dengan nada yang sangat arogan. Keamanan, keamanan, anggota staf memanggil. Tak lama kemudian, beberapa satpam datang. Tolong antar wanita ini keluar dari sini, kata staf itu kepada penjaga keamanan. Namun, ketika penjaga keamanan hendak menghampirinya, tunggu, dua suara berkata bersamaan. Salah satunya adalah Empress Elsa Winter. Dan satu lagi Marie Ken, salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun. Aku membawanya ke sini. Dia asisten sementara saya, kata Elsa. Ya, aku juga bisa membuktikannya. Marie menimpali. Elsa menyukai gadis kecil yang ceria dan menggemaskan ini. Ketika dia melihat bahwa Lily sedang diasingkan dan merasa tidak berdaya, dia merasa kasihan dan ingin membantu gadis ini karena belas kasih. Lagi pula itu hanya masalah kecil baginya. Ketika Marie melihat pertemuan Lily, dia ingat apa yang terjadi padanya kemarin. Dia beruntung dia bertemu dengan orang baik sehingga dia bisa lolos dari malapetaka itu. Karenanya, dia ingin membantu Lily juga. Ketika kedua selebritas itu bisa bersaksi untuk Lily, petugas keamanan tidak berani berbuat apa-apa lagi. Pada saat ini, pria di sebelah Jessica berbicara. Teman-teman, jangan hanya bertanggung jawab atas apapun. Anda harus menanggung konsekuensi dari tindakan Anda. Tristan Collins mengenal kedua selebritas itu. Namun, dia adalah bos besar dengan kekayaan bersih ratusan juta. Meskipun ada banyak orang di aula yang jauh lebih kuat darinya, dia yakin keduanya tidak selebriti. Bagi orang normal, mereka adalah selebriti. Namun, bagi bos besar seperti dia, mereka hanyalah pelawak. Jessica menyela saat ini. Kau berbohong. Lily adalah teman sekelasku dan dia masih kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi asisten Anda? Juga, dia bilang kakaknya membawanya ke sini dan kakaknya pasti seorang penjaga keamanan di sini. Nona, siapa nama saudaramu? Anggota staf bertanya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.